Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 206. Dia telah membantu Liang Chengpeng menghilangkan tekanan yang diberikan oleh para petinggi, dan dia mendapat hadiah kepada Dong Suebing. Sore harinya, Liang Chengpeng mengadakan pertemuan komite biro partai. Dong Suebing tahu tugasnya akhirnya akan ditugaskan. Dia bertanya-tanya kantor polisi atau departemen mana yang akan dia ambil alih. Di ruang pertemuan, Hui Guo melihat Dong Suebing dan membuang muka sekilas. Dia adalah pria yang sombong, dan seorang pria muda berusia 20-an telah membalasnya. Dia tidak akan menerima penghinaan ini dan mencari kesempatan untuk memberi pelajaran pada Dong Suebing. Jika tidak, dia tidak akan memantapkan kewenangannya di biro tersebut. Dong Suebing tidak takut pada Hui Guo. Dia telah berdiri dan berdebat dengan para pemimpin beberapa kali. Lebih lanjut, dia tidak melakukan kesalahan apapun dalam kejadian tersebut. Hui Guo lah yang mencoba memanfaatkannya dan merebut pujian. Dong Suebing paling membenci orang-orang ini dan ingin membalasnya. Komisaris politik Liu Weiye, Wakil Ketua Eksekutif Hui Guo, Wakil Ketua Gong Zhongwen, Wakil Ketua Zhao Jingsong, Wakil Ketua Sun Changhong, Wakil Ketua Qin Yong, Wakil Komisaris Politik sekaligus Direktur Kantor Politik Yang Hao, Ketua Serikat Li Jun, Komisi Inspeksi Disiplin Sekretaris Seng Chengdong, Kepala Kantor Polisi Kota Changwan Tao dan Wakil Kepala Dong Suebing menghadiri pertemuan ini. Direktur Kantor Hu Xilian akan mencatat notulen rapat. Pertemuan dimulai. Liang Chengpeng menyampaikan pesan kabupaten tentang penyelesaian kasus peretasan dan memuji Dong Suebing. Dong Suebing tersenyum dan dengan rendah hati menerimanya. Ini akan dicatat dalam arsip pribadinya dan akan berguna untuk promosinya. Setelah mengatakan ini, Liang Chengpeng melanjutkan. Saya telah berdiskusi dengan Komisaris Politik Liu mengenai pengaturan kerja kepala Dong. Sumber daya manusia dan pengaturan kerja merupakan topik sensitif. Semua orang menjadi gugup karena semua stasiun dan departemen telah ditugaskan. Jika kepala Dong mengambil alih kantor polisi atau departemen manapun, itu berarti seseorang dalam pertemuan ini harus menyerahkan sebagian wewenangnya. Di antara semua wakil kepala, Qin Yong berada di urutan terakhir dalam hal senioritas, dan dia merasa sebagian dari portofolionya akan diberikan kepada Dong Suebing. Namun apa yang dikatakan kepala Liang mengejutkan semua orang. Komisaris Politik Liu dan saya menyarankan kepala Dong mengambil alih peran mengelola kantor polisi desa Huitian. Bagaimana menurut kalian semua? Kantor polisi desa Huitian. Itu stasiun wakil kepala eksekutif Hui Guo. Semua orang terkejut karena desa Huitian adalah desa terkaya di wilayah tersebut. Ada pikiran emas dan semua aplikasi peledak harus melalui stasiun desa Huitian. Itu stasiun terbaik di wilayah ini, dan tempat-tempat seperti ini biasanya berada di bawah yurisdiksi para pemimpin penting di biro. Tidak pernah ada deputi berpangkat paling rendah yang mengawasinya. Tiba-tiba, semua orang melihat ke arah Hui Guo. Ini adalah perubahan sikap 180 derajat terhadap Ketua Dong. Desa Huitian adalah stasiun paling kritis di bawah Hui Guo, dan Hui Guo tidak menyangka kepala Liang akan menugaskannya ke Dong Suebing. Wajahnya berubah menjadi hijau dan sangat marah. Saya dengar kampung halaman kepala Dong adalah desa Huitian. Untuk mencegah konflik kepentingan, saya tidak setuju dengan kepala Dong untuk mengambil alih stasiun Huitian. Qin Yong tertawa dalam hatinya dan berkata, saya pikir pemahaman kepala Hu tentang konflik kepentingan adalah salah. Kepala Hu juga berasal dari Kabupaten Yantai, apakah ini berarti Anda tidak cocok menjadi wakil kepala eksekutif? Dia memandang anggota panitia. Banyak anggotanya lahir dan besar di Kabupaten Yantai. Apa yang dikatakan Hui Guo akan mencakup sebagian besar orang di sana. Hui Guo panik dan tahu dia mengatakan hal yang salah. Ini hanya kampung halaman Dong Suebing, dan Dong Suebing tidak memiliki kerabat yang bekerja di pemerintahan desa atau kantor polisi. Hal ini tidak dianggap sebagai konflik kepentingan. Liang Chengpeng menatap Hui Guo dan melambaikan tangannya. Itu sudah beres. Membubarkan. Pelayanan pemerintah adalah tempat yang menakutkan. Anda akan membayar mahal jika Anda salah memahami apa yang diinginkan pemimpin Anda. Posting awal bab ini terjadi melalui N0V3L B11N. Dong Suebing hampir melompat kegirangan. Desa Huitian adalah tempat yang paling dia inginkan,
dan dia merebutnya dari Hui Guo. Dia sangat gembira saat melihat Hui Guo keluar dengan wajah hitam. Dong Suebing akhirnya merasa lebih baik. Wakil kepala Zhao Jingsong mungkin adalah seseorang yang dekat dengan Hui Guo. Dia tidak melihat ke arah Dong Suebing dan keluar ruangan bersama Hui Guo. Keluar dari ruang pertemuan, wakil kepala Qin Yong adalah orang pertama yang berjalan ke Dong Suebing. Dia tertawa dan berkata, "Ketua Dong, selamat. Apakah kamu bebas sore ini? Ingin makan malam bersama?" Dia memiliki hubungan buruk dengan Hui Guo dan sangat gembira atas apa yang terjadi. Wakil kepala Gong Zongwen, wakil kepala Sun Changhong, dan yang lainnya berjalan untuk memberi selamat kepada Dong Suebing. Semuanya tidak lagi meremehkan wakil ketua berusia 23 tahun ini. Dia mungkin masih muda tetapi punya banyak nyali dalam urusan politik kantor. Begini, pejabat lain akan menunjukkan kewibawaannya kepada bawahannya ketika baru ditempatkan. Tapi kepala Xiao Dong menunjukkan kekuatannya kepada atasannya. Sebelum hari berakhir, seluruh biro mengetahui Dong Suebing akan mengambil alih stasiun desa Huitian. Semua petugas polisi terkejut. Brengsek, Dong Suebing membangun otoritasnya terlalu cepat. Malam itu, wakil kepala biro Qin Yong mentraktir Dong Suebing makan malam di ruang pribadi restoran Huiyang. Dong Suebing tidak mengetahui latar belakang Qin Yong dan hanya mengetahui bahwa dia dipindahkan dari keamanan publik provinsi. Dia saat ini bertanggung jawab atas tim patroli dan tim lalu lintas. Ini adalah departemen-departemen penting, dan posisinya di antara para deputi termasuk yang teratas. Dia tampak seperti pejabat pemerintah pekerja keras yang ingin membuktikan dirinya. Dia lebih bersemangat untuk mencapai hasil daripada Dong Suebing. Secara keseluruhan, kesan yang dia berikan kepada Dong Suebing cukup baik dan mereka memiliki banyak kesamaan topik karena perbedaan usia yang kecil. Saudara Dong, makan malam ini untuk merayakan keberhasilanmu dalam menyelesaikan kasus ini. Bagaimana mungkin kita tidak minum sesekali? Aku tidak bisa menahan minuman kerasku dengan baik. Dong Suebing mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, kita hanya akan minum sebotol alkohol Beijing. Anda berasal dari Beijing dan seharusnya menyukai ini. Kandungan alkoholnya juga tidak tinggi. Setelah semua makanan disajikan, pelayan menuangkan alkohol untuk mereka. Dong Suebing merasa pusing saat melihat segelas penuh baijiu. Dia mengangkat gelas untuk bersulang. Kepala Qin, saya tahu Anda bisa minum, dan saya tidak akan berbohong kepada Anda. Paling-paling, saya hanya bisa menghabiskan gelas ini sebelum saya mabuk. Keamanan negara memiliki peraturan ketat yang melarang kami minum dan saya tidak pernah mabuk sejak saya masuk dinas pemerintah. Qin Yong tidak keberatan dan berkata, sebenarnya saya juga tidak bisa minum banyak. Mari kita minum dengan santai. Setelah menyesapnya, Qin Yong tertawa. Aku dengar kamu belum menikah. Jawab Dong Suebing. Ya, saya masih belum menemukan seseorang yang cocok. Hahaha, Kabupaten Yantai kami terkenal dengan wanita cantiknya, dan kami memiliki banyak petugas cantik di biro kami. Kakak Dong, kamu harus melihat-lihat atau bagaimana kalau aku meminta istriku untuk memperkenalkan seseorang kepadamu. Tidak dibutuhkan, menjadi lajang juga cukup bagus. Kamu benar, hahaha, pernikahan adalah makam cinta. Bukannya Dong Suebing tidak ingin menikah. Dia ingin menikah dan mempunyai anak untuk menyenangkan ibunya. Namun hubungannya dengan Xie Huilan dan Ku Yun Xuan berantakan. Dong Suebing berniat menikah dengan Ku Yun Xuan, tapi dia terus menghindari topik ini. Dia juga ingin bersama Xie Huilan. Namun keluarga Xie Huilan tidak setuju. Itu sebabnya kehidupan cinta Dong Suebing sekarang berantakan total. Selain itu, setelah bergaul dengan wanita cantik seperti Xie Huilan dan Ku Yun Xuan, dia tidak tertarik pada wanita berpenampilan biasa-biasa saja. Tidak banyak wanita yang berani mengaku cantik jika dibandingkan dengan kakak Xie dan bibi Xuan. Di sini, Ketua Dong, mari kita bersulang. Setelah memasuki level akar rumput, Dong Suebing bersiap untuk dipaksa minum. Dia tahu hal ini biasa terjadi di area ini, dan setelah setengah gelas, dia merasa mabuk. Dia menghabiskan sisa baijiu di gelasnya dan menggosok pelipisnya. Qin Yong melihat ini dan tahu Dong Suebing tidak berbohong ketika dia mengatakan dia tidak bisa minum. Dia berhenti meminta Dong Suebing minum dan mulai mengobrol tentang pekerjaan mereka. Dong Suebing mabuk, tapi pikirannya jernih dan mendengarkan dengan penuh perhatian.
Tidak jelas apakah Qin Yong sedikit mabuk atau melakukannya dengan sengaja. Dia mulai memberitahu Dong Suebing tentang hubungan antara pemimpin biro dan karakter mereka. Misalnya, Hui Guo sangat menginginkan kekuasaan, dan wakil Zhao Jingsong, yang dekat dengan Hui Guo, sangat mesum dan tertarik pada direktur kantor Ho Chi Minh. Wakil Gong Zongwei, yang dekat dengan kepala Liang, adalah seseorang yang tidak menonjolkan diri dan tidak tertarik untuk naik pangkat. Ia hanya ingin tetap pada posisinya saat ini hingga pensiun. Tentu saja, Dong Suebing tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Qin Yong. Dia harus melihat dengan matanya sendiri agar dia percaya. Setelah meninggalkan restoran, Qin Yong mulai menggali informasi dari Dong Suebing dengan bercanda. Dia dengan bercanda menanyakan hubungan seperti apa yang dimiliki Dong Suebing sehingga dia bisa menjadi wakil kepala biro di usianya. Dong Suebing segera sadar dan bersikeras bahwa dia tidak mendapat dukungan apapun. Sejujurnya, Dong Suebing sebenarnya tidak memiliki latar belakang apapun dan dia mendapatkan posisinya karena Xie Huilan. Xie Huilan lah yang memiliki banyak koneksi. Qin Yong melihat dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari Dong Suebing dan mengganti topik pembicaraan. Saat itu hampir jam 7 malam ketika mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Dong Suebing segera pingsan di tempat tidurnya begitu dia masuk sambil kepalanya berputar. Dering, dering, dering telepon Dong Suebing berdering, dan dia menjawab tanpa melihat layar penelepon. Halo, itu adalah Ku Yunxuan. Kamu mabuk? Dong Suebing terkejut. Hah, bagaimana Anda tahu? Aku hanya mengatakan satu kata. Ku Yunxuan terkikik. Aku mengenalmu lebih baik daripada kamu mengenal dirimu sendiri. Saya tahu dari suara Anda kapan Anda akan tertidur, atau Anda baru bangun. Aku tahu bagaimana suaramu setelah minum. Anda keluar lebih awal. Jangan minum terlalu banyak. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Dong Suebing menjawab, Oke, apakah kamu menelepon karena kamu merindukanku? Berhenti bicara omong kosong. Kamu ingin aku mengalahkanmu. Jika kamu tidak merindukanku, mengapa kamu menelepon? Akui saja. Pergi ke neraka. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu, kata Ku Yunxuan. Perusahaan lelang hampir siap. Saya berhasil menghubungi 2 ahli melalui seorang teman, mempekerjakan staf, dan mengonfirmasi lokasi kantor. Satu-satunya masalah yang kami hadapi sekarang adalah item lelang gelombang pertama. Meskipun banyak orang telah menghubungi saya dan ingin melelang barang mereka, barang antik mereka tidak mengesankan dan berharga. Tidak ada yang bisa menarik perhatian orang banyak. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.